Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Wilamandi dari kelas Perbankan Syariah 4 NIM 22210501079. Nah, saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro Islamnya yang mengenai mekanisme bagi hasil atau yang disebut dengan revenue sharing. Jadi, revenue sharing itu merupakan mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal. Nah, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Jadi seluruh biaya itu sudah ditanggung oleh pengelola modal. Nah, gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai titik BEP. Titik BEP itu adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC, atau BEP terjadi ketika TR sama dengan TC. Nah, bergesernya kurva total penerimaan TR menuju TR RS, titik BEP yang tadinya berada pada jumlah Q dan akan bergeser ke QRS. Nah, dalam sistem ini yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik 0 atau origin. Nah, kemudian dalam akad muamalat Islam ini disebut dengan akad mudharabah, akad bagi hasil di antara kedua belah pihak. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai faktor bunga pada biaya produksi. Nah, kita kan perlu tahu ya apa yang dinamakan dengan bunga. Nah, bunga itu merupakan suatu imbalan jasa atas pinjaman uang. Nah, imbalan tersebut merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Nah, apabila sebuah perusahaan itu melakukan sebuah produksi, maka itu membutuhkan uang. Nah, maka mereka akan meminjam uang kepada bank lain atau lembaga keuangan yang lain. Jika ada kenaikan pada suku bunga, maka jumlah pinjaman yang harus dibayar juga akan semakin tinggi. Nah, suku bunga yang dipakai sebagai pinjaman, perusahaan memiliki nilai yang naik atau turun. Maka dari itu perusahaan perlu memperhitungkan fluktuasi suku bunga ketika melakukan pencatatan laporan keuangan dengan akurat. Nah, baik, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai pengaruh pajak pada produksi. Nah, pajak penjualan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Nah, ini akan meningkatkan biaya total rata-rata atau AC. Nah, AC itu merupakan biaya total rata-rata. Nah, peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal atau MC. Nah, apabila setelah dikenakan beban pajak, harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Nah, kemudian pajak penjualan yang dikenakan, menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba yang pertama menjadi laba yang kedua. Nah, besaran penurunan keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada sebuah perusahaan. Pengaruh pajak penjualan. Nah, pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Nah, dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap yang pertama, turunnya total keuntungan dari laba 1 menjadi laba 2. Nah, yang kedua, turunnya tingkat keuntungan maksimal. Yang ketiga, mengecilnya rentang skala produksi. Nah, baik, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, itu mengenai pengaruh zakat perniagaan pada biaya produksi. Nah, kita kan sering bertanya-tanya nih, apa sih zakat itu? Nah, zakat itu dalam istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, dengan beberapa syarat. Zakat itu dikeluarkan ketika bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Nah, apa sih syarat-syaratnya orang zakat itu? Nah, yang pertama itu adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna, atau zakat itu harta bendanya itu dimiliki sempurna oleh seorang tersebut. Nah, kemudian sampai 1 nisab atau 1 tahun. Nah, kemudian sampai 1 tahun disimpan. Nah, hadis Rasulullah tentang perniagaan dari Samurah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami ini mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Hadis riwayat Daruqutni dan Abu Dawud. Nah, kemudian yang kedua ada
hadisnya kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya, atau ini tuh karena sebuah nisab 1 tahun itu. Nah, hadis riwayat Hakim. Nah, kemudian biaya produksi. Biaya produksi tidak berpengaruh pada biaya total atau TC, atau tidak berpengaruh pada laba yang dihasilkan. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Tidak mempengaruhi biaya marginal atau MC. Nah, sehingga tidak mempengaruhi kurva penawaran. Nah, kemudian apa sih yang ketiga? Yang ketiga itu memaksimalkan laba. Berarti memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat. Nah, kemudian pengaruh zakat itu tidak akan menaikkan biaya karena zakat itu dikenakan pada harta atau pendapatan itu tidak akan berpengaruh pada zakat. Nah, kemudian harta perniagaan dan perusahaan. Harta dan hasil perniagaan itu melalui perdagangan, industri, jasa dan sejenisnya. Nah, bila telah mencapai nisab wajib pula dizakati. Nah, jadi ketika sebuah perniagaan perdagangan itu telah mencapai nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian nisab dari hasil perniagaan dikiaskan atau diumpamakan pada nisab emas yaitu 85 gram sebesar 2,5. Nah, kemudian sebuah perniagaan pada akhir tahun atau nutup buku telah memiliki harta kekayaan atau modal dan keuntungan senilai 85 gram, maka perniagaan itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 dari seluruh harta perniagaan. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, itu saja